Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathur Razikin, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan pertama tahun 2025 LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran Al-Quran Hadis dengan materi hadis ciri-ciri orang munafik di Madrasah Ibtidaiyah Ar-Raihan Lawang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bersemangat, sukses, Allahu Akbar. Yes. Hari ini ada yang masuk? Semuanya ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, untuk hari ini kita akan mengikuti materi baru. Tapi sebelum itu kita baca doa, semoga Allah berikan kita membukakan lapang hati kita agar bisa menerima ilmu dengan baik dan bisa melaksanakan dengan disiplin kita sendiri. Alhamdulillah itu sudah dipakai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Semoga diterima doa kita. Perhatikan, sebelum masuk materi nanti, sebenarnya materinya nanti tentang hadis Rasulullah SAW. Tapi sebelum itu, kamu pernah nggak nih tahu munafik? Tahu apa itu munafik? Oh, film Ustaz Munafik ya? Bukan itu yang kita. Sebenarnya nanti munafik ada keterangannya dan ada ciri-ciri. Ciri-ciri orang munafik tahu? Sudah tahu? Oke. Ada satu? Tahu Pandu? Lu ini benda. Ada yang tahu? Sana. Apa ini? Tidak berbicara, ia berdusta. Oh, sudah pernah membaca hadis Rasulullah. Oke, nanti kita akan membahas masalah itu. Dalam keseharian ada nggak yang pernah menemukan ciri-ciri orang munafik? Masa ada dibohongin teman? Oh, berarti ya sudah, itu masih itu sudah pernah bohong. Belum pernah jalan, bilangnya sudah pernah jalan. Oh iya. Sebenarnya sih bisa ya. Oke, sebenarnya banyak permasalahan yang bisa diambil dari pembahasan hadis ini. Salah satunya adalah berdusta. Ya, oke. Sebelum masuk materi, kita biar lebih semangat takoni ben gak lambian kayak Pandu. Oke. Kita tepuk bintang bisa? Oke. Kita mulai satu. Bintang. Fitri. Saya mantap ya. Yang konsentrasi. Bit 5. Bit 7. Yes. Bit 9. Yes.
konsentrasi. Terakhir, kita Yes, yes, dot, we are tired. Tapi saya lagi kira-kira. Sekali lagi, Minalihan, semangat. Hari ini karena kita pembelajaran pertama, sekarang kita boleh buka bukunya. Oke, pelajaran kita hari ini sebenarnya akan membahas tentang hadis. Tapi karena ini pembelajaran pertama, adakah yang sudah belajar kemarin malam? Ya belum dong. Oke, salah, bagus, jujur. Belum. Oh, jangan udah jujur saja. Enggak apa-apa, bagus, alhamdulillah. Enggak apa-apa, tapi yang sebelumnya tujuan kita hari ini belajarnya apa? Pembelajaran ini pertama kali kita harus menghafalkan hadis, menghafalkan hadis dengan benar, terus dihafalkan bersama. Tujuannya biar apa? Ya biar hadis nanti itu bisa kita pahami dengan sepenuhnya. Oke? Untuk itu, mari perhatikan materi ini. Perhatikan. Habis ini Ustadz bacakan, kalian ikuti. Oke? Paham? Seperti biasanya, dihafalkan, diikuti. Dihafalkan, diikuti. Bisa kan, Bu? Oke. Nanti kalau sudah kita baca bersama-sama. Bisa? Bisa. Ya, hadisnya sebenarnya panjang, tapi Ustadz potong-potong dulu nanti biar lebih mudah menghafal dan beserta artinya. Kosakatanya beserta. Yang pertama, ada satu kekurangan, nanti saya terangkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala. Ada satu yang kurang di hafal yang sini. Harusnya setiap ada nama sahabat disebutkan, kalau bisa diucapkan lafal atau diucapkan doa. Iya, radhiyallahu anhu. Oke, nanti ditambahkan sendiri ya lafal ini. Artinya semoga Allah meridhoi beliau ya. Beliau sahabat ridhoinya. Oke, saya ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ulang lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. 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 Jadi sambil lihat ini sambil dipahami artinya. Ya, dari Abi Hurairah. Sudah, sekarang tutup matanya bersama-sama. An Abi bersama-sama. 1 2 3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Masih terbayang artinya juga? Pindah kata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering dihafalkan, apa ditutup matanya kalau Rasulullah bersama-sama? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung dengan lafaz sebelumnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Terbayang juga dengan artinya? Bisa bersama-sama beserta artinya? Bisa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama terus satu artinya. 1 2 3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lafal selanjutnya. Ini matan hadisnya atau isi hadisnya. Wes, diperhatikan dulu 1, 2, 3. Ayatul munafik salatun. Bersama-sama. 1, 2, 3. Ayatul munafik salatun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Jadi ingat-ingat ya. 1, 2, 3 bersama-sama. Ayatul munafik salatun. Oke, sudah bisa? Ada belum? Belum kebayang? Ada? Paman. Oke. Selanjutnya. Idza haddatsa kadzaba. Perhatikan, bisa dengar sama terjemahnya. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara dia berdusta. Dah, ikuti Ustaz. Idza haddatsa kadzaba. Bersama-sama. Idza haddatsa kadzaba. Apabila itu pertanyaannya. Ida. Oke. Wa'i apa lafal kedua? Ida wa'ada akhlafa. Sama-sama. Wa'ida wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia mengingkari. Bersama-sama. Wa'ida wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia mengingkari. Wa'ida, kan? Wa'ida tumina khona. Bersama-sama. Wa'ida tumina khona. Apabila diberi amanah dia berkhianat. Itu katanya. Wa'ida tumina khona. Apabila diberi amanah dia berkhianat. Terakhir, rawahul Bukhari wa Muslim. Coba dibaca dari ayatul munafik, masih ingat? Coba 1, 2, 3. Arabnya saja, Arabnya saja. 1, 2, 3. Ayatul munafik salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya rawahul Bukhari wa Muslim. Ini seluruh rangkaian hadisnya ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza haddatsa kadzaba. Ini kan loncat ini ayatnya. Maaf ya. Korbannya ada berubah karena Arab setiapnya Arab. Ayatul munafik talata, baca dari sini dulu. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, rawahu Bukhari wa Muslim. Oke? Habis ini kalian bikin grup masing-masing 3 orang. Boleh wis kadung Ustaz ini aja, boleh. Ini aja sudah ada. Kalau mau pindah boleh. Setelah itu masing-masing dari kalian hafalin ini. Hafalin ayat di sini. Bisa dilihat di buku, bisa dilihat di buku nanti. Dihafalkan bareng-bareng. Satu tim kudu hafal kabeh. Harus hafal semuanya. Paham? Ya nggak bisa dibantu. Salah satu, sepanjang lagu terjemahnya saya berat. Nah, ini dibantu. Kenapa? Nanti kita bikin tim. Masing-masing dari kalian, masing-masing dari tim kalian nanti maju ke depan. Paham? Kita beradu kasih jawaban masing-masing. Oke, habis ini saya bagikan RKPD dan lembar untuk kuis lomba nanti. Kuis untuk lembar kuisnya. Oke, siap ya? Silakan saya kasih waktu 10 menit untuk menghafalkan dan menguatkan hafalan masing-masing. Oke, siap? Oke, silakan. Boleh ngobrol belum dengan pokok temennya yang belum lancar saat terjemahnya kudu harus dibantu. Oke, silakan. Wa
Oke, sudah hafal semuanya? Aku 10 menit sudah selesai. Sudah hafal semuanya kosakata? Oke. Habis ini semua masing-masing grup mengirimkan delegasinya satu-satu maju depan. Kita main kuis, satu orang 3 pertanyaan. Setelah selesai, kembali ke tempatnya, ganti delegasi berikutnya. Sampai 3 orang. Paham belakang? Paham. Sudah disiapkan personil yang mau jualan? Oke? Jangan lupa bawa yang ini, oke? Ditulis dulu, grupnya boleh misalkan grup A. Atau apa boleh terserah kamu ya. Namanya yang maju pertama siapa? Misalkan Hamzah, harus Hamzah. Oke? Nanti ada kuis, dijawab, bawa bullet point, bawa pensil. Nanti dulu. Habis ini boleh kamu tinggal. Tak kasih waktu 2 menit untuk memilih temennya, oke? Kasih nama, terus bawa pensil ke depan semuanya. Siap? Tak kasih waktu 1 menit untuk memilih teman. Ayo, 1. Ditulis juga namanya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, delegasi pertama silakan maju. Kelompok A, aku cantik, boleh aku datang maju. Kelompok B, 1 orang bawa. Kelompok C, kelompok D. Semuanya E, F, G yang maju. Oke? Bikin 2 barisan di sini. Ngadep, menanyakan. Perhatikan. Nanti harus jujur. Jika jawabannya salah, ya salah. Boleh ganti. Karena pengaruh kepada timmu. Kenapa? Nanti berarti tadi waktu penguatan hafalan sama teman kamu ngomong atau tidak di cover sama teman. Pengaruh pada nilai pada tingkat. Oke? Siap? Oke, kita main kuis perjalanan. Sudah? Ya. Arti ayat dalam hadis tersebut adalah hadis yang tadi. 1, 2, 3. Sudah selesai? Sudah? Apa jawabannya? Benar. Oke. Betul. Soal kedua. Arti dari kata hadatsa adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Jawabannya? Berkata. Oke. Selanjutnya soal ketiga. Arti kata kadzaba adalah 1, 2, 3. Sudah? Yakin? Apa artinya? Dusta. Ada jawabannya salah? Mantap. Selanjutnya soal terakhir untuk orang pertama. Wa'ada dalam hadis artinya. Hadis tadi artinya wa'ada. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Ayo, apa jawabannya? Berjanji. Terlambat atau tidak jawab salah, sudah kembali ke tempatnya. Yang salah disilang, yang betul disilang. Itu juga silakan. Kembali ke tempatnya. Ganti personil berikutnya. Ayo segera. Ada. Cuma 3 soal tadi. Yo.
Kata akhlafa di hadis yang tadi, Pak, sebab Nabi nggak boleh lebih kocok nih, tunggu. Apa artinya? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Oke. Tingkatan tumina dari kata itamana adalah ini arti kata tumina atau tumina adalah apa? 1, 2, 3. Tumina 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya apa? 2, 3, 4. Jawabannya? Soal selanjutnya, lahir berdasarkan hadis berapa ciri orang munafik? 5. Boleh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ke tempatnya. Jawabannya yang salah. Betul betul enggak? Kata kerja dari berkhianat dalam bahasa Arab adalah ya, enggak masalah. Ayo kembali ke tempatnya. Pokok terakhir. Ya. Mana ini? Amin. Sana. Oke, 1, 2, 3. Soal pertama. Langsung soal pertama. Kata kerja dari berkhianat dalam bahasa Arab adalah 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya? Kona. Zat terlambat. Yang terlambat. Berikutnya, dalam hadis perbuatan ingkar janji ditunjukkan oleh kata 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Apa? Akhlafa. Terakhir. Soal terakhir. Dari hadis tersebut, jika seorang berkata dusta maka ia memiliki banyak bubur. Oke. Sudah? 1, 2, 3. Oke, jawabannya sifat. Sifat jujur tadi jawabnya. Oke, terima kasih, silakan duduk. Nanti lembar ini dikumpulkan ke Ustaz. Yang tadi jawabnya salah tetap salah. Enggak usah bingung, Ustaz. Kok salah semua? Enggak usah bingung. Berarti nanti perlu penguatan, nanti apalannya disampaikan sama Ustaz. Bisa? Sudah? Oke, nanti perwakilan grup bisa maju ya, kumpulin ini ya. Oke. Tadi semuanya sudah dapat lembar RKPD. Habis ini, aduh, perhatikan. Habis ini semuanya maju satu-satu menghafalkan hadis ini. Oke? Maju satu-satu. Oke, siap? Bisa? Oke. Tapi maju dulu dikumpulkan lembarnya dikumpulkan grup A, grup B, saya nilai. Gak usah bingung, nanti nilainya gak masalah. Banyak perlu perbaikan atau tidak, ya. Oke, terima kasih. Masih mana? Oke, sudah ya. Terima kasih. Wes, kalau sudah selesai, yang sudah siap hafalan maju ke depan. Oke, yang sudah hafal boleh maju ke depan sambil membawa KPD-nya masing-masing. Ayo, Hasan, silakan. Silakan dibaca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqin salatun. Idza haddatha kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah, ia berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ciri-ciri orang munafik ada 3. Jika berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila berkhianat ia berkhianat. Oke, terima kasih. Dari siapa lagi? Bukhari dan Muslim. Oh iya, Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, terima kasih. Yang lainnya, silakan. Naik nama maju, silakan.
Nabi juga mau maju, boleh. Sini antri belakangnya Nabi. Antri belakangnya Naila. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث غلب وإذا وعد أحلف وإذا اؤتمن خان رواه البخاري ومسلم. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanat ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Buat Ustaz. Ayo sini Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kok belum kasih nama? Gak apa-apa, kasih nama. Halo, Nabi, bismillah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqin salasin idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ciri orang munafik ada 3. Apabila ia berkata, ia berbohong. Apabila berbicara, Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Apabila ia diberi amanah, ia berbohong. wah, oke. Ada lagi yang berani maju ke depan. Saya tunggu sampai selesai ya, sampai tuntas. Boleh, insyaallah. Amira dari tadi itu. Ayo, nggak apa-apa. Amira. Yang lainnya saya tunggu. Waktunya masih panjang. Tetap dihafalkan ya, nak ya. Yuk. Kita dikasih nama juga. Dari apa Amira ini? Amira. Oke. Yang lainnya sambil menghafalkan. Pelan-pelan. Ya. Mantap, terima kasih Amira. Boleh kembali ke panggungnya. Alhamdulillah semuanya sudah hampir 90%. Semuanya sudah hafal. Ada singkat patah-patah di kitab sudah alhamdulillah baik. Nah, untuk itu kita lebih biar menguatkan hafalan, kita baca bersama-sama hadis tentang hadis tentang ciri-ciri orang munafik bersama-sama. Kita baca bersama-sama mulai dari yang Nabi Hurairah 1, 2, 3. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Anu coba Dari Abdul bahwa Rasulullah pernah bersabda, ciri-ciri orang munafik ada 3. Bila dia berkata berdusta. Boleh. Terus apabila Bila berjanji dia mengingkari. Oke, apabila dia diberi amanat dia berkhianat. Aduh, agak ngeplay dikit-dikit tapi tidak apa-apa. Sudah untuk itu nanti dihafalkan lagi. Sing belum lancar ulangi kali. Sing wis bagus dibagusin, minggu depan kita hafal kembali, kita refresh lagi.
Oke, hari ini sudah kamu hafalkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Tadi ada berapa ciri-cirinya? Iya. Apabila berkata atau berbicara suka jika berjanji apa lagi? Jika diberi amanat itu tadi hadisnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Insya Allah kan sudah hafal, nanti bisa dipelajari lebih baik lagi. Perhatikan apa yang kamu pelajari hari ini. Yang kalian pelajari hari ini apa? Hadis. Gini, dari hadis itu adakah sesuatu, oh ternyata orang munafik itu seperti itu ya. Saya harus bagaimana? Ada yang seperti punya apa ya? Saya harus bagaimana ya? Ada Hasan, oh saya bisa berbohong Ustaz, biar apa begitu? Ayo, ada apa berarti yang harus kita lakukan dari hadis itu? Ustaz, karena hadis adalah contoh, Ustaz. Mau contohnya orang munafik, saya contoh orang munafik. Mulai masuk. Hah? Keluar dari apa? Oke. Dari hadis itu dalam Al-Quran juga begitu. Allah itu beri contoh macam-macam, tapi nggak semuanya kita contoh. Yang buruk dia ditinggalkan. Artinya ada hal yang harus kita hindari. Dari yang situ minimal berarti, oh iya, Fiona, apa perubahan yang bisa kamu? Apa yang bisa kamu ubah? Mungkin ada yang bisa? Karena tadi hadisnya tentang berdusta, berarti kita harus Jangan bisa berdusta, ya enggak? Berdusta berarti apa? Jujur lah, begitulah. Berdusta. Oke, berarti perubahan yang kita harapkan hari ini adalah kita harus jauh lebih jujur. Oke. Iya. Pak, hari ini kamu suka dengan pelajaran yang dengan menggunakan word dan berkelompok? Suka. Suka enggak? Tapi kok hafalannya kurang kuat? Hah? Apa? Nasib. Oh no. Bukan, nanti minta temennya dikuatkan lagi ya. Itu bukan kita. Perhatikan. Dalam Al-Quran dan dalam hadis, kita hanya hadis, jadikan hadis saja. Perhatikan, orang munafik, ciri-cirinya ada 3 tadi, perhatikan. Dalam Al-Quran Al-Baqarah, orang munafik itu zaman Rasulullah sudah ada. Dan itu, tapi Rasulullah membenci mereka. Hidupnya baru, tidak pernah diperangi. Karena orang munafik itu tetap dalam keadaan Islam, hanya bermuka 2. Dengar Rasulullah, tapi ada gerakan, ngapain ikut perang, ngapain mengundurkan zakat, itu sifat orang munafik. Maka Rasulullah tidak memerangi, tapi Allah mengancam. Yang pertama dalam Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahum maradun. Di dalam hatinya itu apa, penyakit, sama Allah ditambahkan. Gak angel, orang munafik itu suruh sembuh berat. Itu tidak kecuali kalau bertobat sama Allah. Yang kedua, An-Nisa, surat An-Nisa bilangnya apa? Innal munafiqina fi darkil asfal minan. Fi darkil asfal. Kamu pernah tahu fi darkil asfal? Lek bahasanya kita, lek wong Jawa, NTB neraka ta wis kamu. Pernah masak nasi? Pernah. Nasi goreng pernah? Pernah. Lek kegabingan atau kepanasan sampai kerak bawah. Nah, itu berarti orang itu di bawah sekali, tempatnya itu di bawah sekali. Kenapa? Pura-pura. Nah, maka itu kita harus dalam kehidupan kita itu jangan mencontoh perbuatan mereka. Yang pertama kali disebutkan sama Rasulullah ciri-ciri orang munafik itu adalah berdusta. Maka hari ini kita latih diri kita agar tidak menjadi orang yang gampang bohong. Terus dalam hadis kita dalam begini. Ketika Imam Bukhari atau Imam Muslim itu bertemu dengan seorang perawi. Orang perawi itu orang yang menjelaskan hadis. Saya dapat hadis dari ini. Suatu ketika beliau menunggu. Ternyata yang dapat perawi ini kasih makan ayam. Tapi diginikan loh. Kir. Tahu ayam. Atau kasih makan binatang cuma dibohongin. Sini. Biar mau terus ditangkap. Enggak dikasih makannya. Itu sama Imam Bukhari, beliau sudah dalam tembus. Hadisnya dianggap kurang tepat karena sifatnya mungkin itu ayam gitu. Nah, untuk itu maka kita harus jaga sifat jujur kita. Karena itu integritas buat kamu.
Lek kamu nggak jujur sama orang lain tidak bisa dipercaya. Sekali kamu berbohong mungkin dimaafkan, 2 kali 3 kali sudah orang lain tidak akan percaya. Oke? Ya. Untuk itu minggu depan kita masuk lebih dalam kepada isi pembahasan kita tentang masalah hadis tadi. Kita bahas isinya, kita bahas perilaku yang mencerminkan sikap terhadap hadis tersebut. Saya ucapkan terima kasih karena hari ini kalian bisa mempelajari dengan baik, semangat, walaupun ada sing agak gambar dikit tapi bagus sudah, mantap. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa bersama, doa kafaratul majelis. Nanti dilanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Tapi sebelum itu, karena pertemuan dengan Ustaz terakhir minggu depan kita baru ketemu, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika